Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tendri Ayulia Putri. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai landasan dan asas pendidikan serta penerapannya. Pada pendidikan tidak bisa dilepaskan dari landasan dan asas yang menjadi dasar pijakannya. Landasan dan asas inilah yang membuat pendidikan memiliki arah, tujuan, serta nilai yang jelas. Tanpa landasan yang kuat, pendidikan bisa kehilangan makna dan hanya menjadi rutinitas semata. Pertama, landasan pendidikan. Landasan pendidikan berarti dasar atau pijakan yang menjadi penentu arah penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa macam landasan pendidikan, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan berpijak pada filsafat yang menjadi pandangan hidup suatu bangsa. Misalnya, di Indonesia, pendidikan berlandaskan pada Pancasila. Artinya, seluruh proses pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagamaan. Yang kedua, landasan yuridis. Pendidikan juga diatur oleh hukum dan undang-undang. Contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Yang ketiga, landasan psikologis. Nah, landasan psikologis pendidikan harus memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik. Anak usia dini, remaja, hingga dewasa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Misalnya, di sekolah dasar lebih banyak bermain sambil belajar, sedangkan di perguruan tinggi menekankan pada kemandirian berpikir. Yang keempat, landasan sosial dan kultural. Landasan sosial dan kultural pendidikan harus sesuai dengan kondisi budaya masyarakat. Misalnya, pendidikan di daerah pesisir akan berbeda penekanannya dengan pendidikan di daerah perkotaan. Kedua, asas pendidikan. Asas adalah prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan. Beberapa akses pendidikan antara lain akses demokratis dan berkeadilan. Artinya, pendidikan terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua, asas relevansi, yaitu pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Asas ketiga, asas kemandirian. Pendidikan mendorong peserta didik menjadi pribadi yang mandiri. Yang keempat, asas kesatuan. Dalam keberagaman, pendidikan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Penerapan landasan dan asas pendidikan dalam kehidupan nyata bisa kita lihat di sekolah dan kampus. Misalnya, ketika sekolah mengajarkan nilai Pancasila dalam kegiatan belajar, itu berarti menekankan landasan filosofis saat kampus memberi kesempatan yang sama bagi semua orang. Mahasiswa tanpa membedakan latar belakang, itu mencerminkan asas demokratis. Begitu juga saat kurikulum disusun agar sesuai kebutuhan zaman, misalnya memasukkan literasi digital, itu adalah bentuk penerapan asas relevansi. Dengan adanya landasan dan asas pendidikan, proses belajar menjadi lebih terarah, adil, dan sesuai dengan tujuan nasional. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa pendidikan memerlukan dasar yang kuat berupa landasan dan asas. Tanpa keduanya, pendidikan akan kehilangan arah. Namun, dengan keduanya, pendidikan dapat membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.